Suamiku rela membuangku demi perkataan ibunya yang membenciku. Hingga suatu hari mereka kembali lagi padaku dengan memohon ampun pada diriku yang kini telah sukses. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi menembus celah jendela, membelai wajah Aurora yang terlelap di samping suaminya, Arif. Dinding kamar mereka yang diket putih bersih, terasa begitu nyaman dan damai. Udara sejuk dari pendingin ruangan perlahan membangunkan Aurora. Ia mengamati wajah damai Arif, suaminya yang telah menjadi pelabuhan hatinya selama 2 tahun terakhir. Sebuah senyum merekah di bibir Aurora. Ia menyentuh lembut pipi Arif, lalu bangkit dan beranjak ke dapur. Aroma kopi hitam dan telur orak-arik dengan taburan keju memenuhi ruangan, tanda bahwa hari telah dimulai. Selamat pagi, suamiku, sapa Aurora riang saat Arif melangkahkan kaki ke dapur. Arif membalas senyum Aurora. Pagi, sayang. Aromanya enak sekali. Pernikahan mereka adalah sebuah kisah sederhana. Arif adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan kontraktor kecil. Sementara Aurora, dengan ketulusan dan ketekunannya, membangun bisnis catering kecil dari rumah. Usaha ini dimulai dari hobi memasaknya, yang kemudian berkembang karena banyak teman-teman kantor Arif yang memesan makanan buatannya. Rumah mereka tidak besar, tapi terasa hangat, penuh tawa, dan rasa syukur. Mereka hidup sederhana, tanpa kemewahan. Namun kebahagiaan terasa begitu nyata, seperti embun pagi yang membasahi dedaunan. Pagi itu, saat mereka sedang sarapan, sebuah pesan masuk ke ponsel Arif. Matanya berbinar melihat nama yang tertera di layar. Mama mau datang hari ini, sayang. Mama bilang kangen sekali dengan kita, kata Arif dengan nada gembira. Wajah Aurora sontak berubah. Ada kecemasan yang samar melintas di matanya. Ia menyayangi Arif lebih dari apapun. Tapi ia tahu, Ibu Wati, ibu mertuanya, tidak pernah menyukainya. Sejak awal pertemuan mereka, Ibu Wati selalu memandangnya seolah Aurora adalah sebuah kesalahan dalam hidup putranya. Kata-kata manis yang keluar dari mulut Ibu Wati terasa seperti madu yang dibalut racun. Namun, Aurora tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Ia percaya, suatu hari nanti, ketulusannya akan meluluhkan hati ibu mertuanya. Apakah Mama akan menginap? Tanya Aurora dengan nada berhati-hati. Ya, sepertinya begitu. Kenapa, sayang? Kamu tidak senang? Arif menatapnya dengan tatapan polos. Tentu saja senang, Mas. Aku akan siapkan kamar tamu, jawab Aurora, menyembunyikan kekhawatiran yang menggerogoti hatinya. Sore harinya, pintu rumah mereka terbuka. Aroma parfum mahal menyeruak masuk. Ibu Wati, dengan pakaian bermerek dan perhiasan berkilauan, melangkahkan kaki ke dalam rumah. Ia menatap sekeliling dengan pandangan menilai. Rumah yang bagi Aurora terasa nyaman, di mata Ibu Wati seolah hanya sebuah kandang. Mama, selamat datang, sapa Aurora, menyalami tangan Ibu Wati. Gumam Ibu Wati sambil menarik tangannya. Rumahmu ini kecil sekali. Rif, kapan kamu akan beli rumah yang lebih layak? Suara Ibu Wati terdengar tajam, seolah sengaja menusuk hati Aurora. Arif, yang selalu tunduk pada ibunya, hanya tersenyum canggung. Nanti, kami sedang menabung. Menabung? Berapa lama lagi? Lihat, menantu Mama yang lain sudah punya mobil mewah. Sementara kamu, hidup pas-pasan seperti ini, sindir Ibu Wati, matanya melirik Aurora dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aurora hanya diam. Ia tahu, percuma membela diri. Ibu Wati akan selalu menemukan celah untuk merendahkannya. Dia memilih untuk bersikap tenang, layaknya air yang mengalir di sungai. Selama beberapa hari Ibu Wati menginap, ketegangan di rumah itu seperti benang yang ditarik kencang, siap putus kapan saja.
Ibu Wati tidak pernah berhenti mengkritik. Masakanmu terlalu asin, Aurora. Ini kan bukan untuk makanan sapi, celetuknya saat mereka makan malam. Kenapa kamu tidak berhenti saja dari bisnis catering ini? Lebih baik kamu urus rumah dengan benar. Anak mama jadi tidak terurus begini. Arif hanya diam, menunduk, menghindari tatapan mata Aurora. Dia tidak pernah membela istrinya. Sikap diam Arif adalah luka yang paling dalam bagi Aurora. Dia mengerti bahwa Arif sangat menyayangi ibunya, tapi ia berharap Arif bisa menjadi pelindungnya, bukan malah ikut membiarkan dia disakiti. Suatu sore, saat Aurora sedang sibuk di dapur menyiapkan pesanan, Ibu Wati masuk dan duduk di kursi makan. Ia mengamati Aurora dengan tatapan sinis. Kamu ini, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak punya pekerjaan tetap, cuma mengurus catering kecil-kecilan. Mau sampai kapan hidup begini? Anak mama itu harusnya punya istri yang selevel, yang bisa menaikkan derajatnya. Hati Aurora terasa perih. Ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Saya tidak pernah meminta apa-apa dari Arif, Bu. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik. Istri yang baik? Istri yang baik itu yang bisa membahagiakan suaminya, bukan cuma merepotkan. Sejak menikah denganmu, hidup Arif tidak ada kemajuan. Apa yang kamu bawa ke dalam keluarga ini selain kesusahan? Kata-kata Ibu Wati seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hati Aurora. Tubuhnya bergetar. Dia tidak kuat lagi. Akhirnya, air mata yang selama ini ditahannya tumpah ruah. Maaf, Bu, tapi saya rasa Ibu tidak berhak berkata seperti itu, ucap Aurora pelan, suaranya bergetar. Saya sudah berusaha. Saya melakukan semua ini untuk membantu Arif. Ibu Wati tertawa sinis. Membantu? Kamu pikir siapa yang butuh bantuan? Anak mama itu yang butuh istri yang pantas, bukan istri yang merepotkan seperti kamu. Malam itu, kerenggangan di antara Arif dan Aurora terasa semakin jelas. Mereka tidur dalam diam, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan. Arif tidak bertanya kenapa Aurora menangis, tidak mencoba menghiburnya. Dia hanya diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aurora tahu, kebencian Ibu Wati telah meracuni pikiran Arif. Hubungan mereka, yang dulunya sekuat karang, kini terasa begitu rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Aurora memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya. Ia berharap, ini semua hanya mimpi buruk dan besok pagi semuanya akan kembali seperti semula. Namun, ia tidak tahu, malam itu hanyalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Sebuah badai yang datang dari tangan seseorang yang paling dicintai suaminya. Dan besok adalah hari terburuk yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam-malam setelah percakapan di dapur itu, rumah kecil Aurora terasa seperti berada di dalam labirin dingin. Dinding-dinding yang biasanya memancarkan kehangatan, kini seolah dipenuhi bayangan yang menakutkan. Arif semakin dingin, seolah ada jarak yang membentang di antara mereka. Dia lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya atau hanya menatap kosong keluar jendela. Aurora mencoba mendekat, bertanya, "Mas, kamu baik-baik saja?" Namun, Arif hanya menjawab singkat, "Aku capek, sayang." Atau, "Tidak apa-apa, kamu istirahat saja." Jawaban-jawaban itu terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Ibu Wati, bagai seorang dalang yang lihai, memainkan perannya dengan sempurna. Di hadapan Aurora, ia menunjukkan wajah seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan sesekali memuji masakan Aurora dengan nada yang terdengar seperti pujian, namun terselip sindiran tajam. Namun, di saat Aurora tidak ada, disitulah intriknya dimulai. Suatu pagi, saat Aurora pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan catering, Ibu Wati duduk di ruang tamu bersama Arif. Ia menyerahkan ponselnya kepada Arif. "Lihat, Rif. Teman-teman Mama sedang liburan ke luar negeri. Suami mereka kan semua pengusaha sukses. Coba lihat, mereka bahkan bisa belikan tas mahal untuk istri mereka," ujarnya, suaranya dipenuhi nada penyesalan yang dibuat-buat. Arif melihat foto-foto di ponsel itu,
Hatinya merasa tertekan. Mama, jangan membandingkan aku dengan mereka. Keadaan kita berbeda, jawab Arif pelan. Berbeda bagaimana? Kamu itu cerdas, lulusan terbaik. Harusnya kamu bisa lebih sukses dari mereka. Apa kamu tidak malu kalau teman-temanmu tahu kamu cuma tinggal di rumah kecil begini? Ibu Wati menghembuskan napas berat, seolah beban dunia ada di pundaknya. Semua ini gara-gara kamu buru-buru menikah. Kenapa dulu kamu tidak dengarkan Mama untuk menikahi Tika? Anak pengusaha itu? Kamu pasti sudah jadi direktur sekarang. Arif hanya diam. Ibu Wati melanjutkan, Aurora itu tidak selevel denganmu, Rif. Dia hanya akan menarikmu ke bawah. Kamu harus berpikir untuk masa depanmu. Apa kamu mau hidup seperti ini terus? Kata-kata itu bagai racun yang perlahan menggerogoti pikiran Arif. Dia mulai melihat hidupnya dari sudut pandang ibunya. Rumah kecil ini, bisnis catering Aurora, semua yang tadinya terasa nyaman kini terlihat seperti beban. Hati kecilnya masih mencintai Aurora, tapi di sisi lain, ambisi dan rasa bersalah terhadap ibunya mulai menguasai. Kerenggangan itu semakin terlihat di mata Aurora. Puncaknya terjadi saat malam hari. Aurora yang sedang menonton televisi, mencoba mengajak Arif berbicara. Mas, besok ada proyek besar. Aku butuh pendapatmu untuk menu baru. Arif tidak menoleh, matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Terserah kamu saja, sayang. Aku percaya kamu bisa. Aurora merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi, kenapa kamu jadi begini? Kamu tidak pernah seperti ini. Ada apa, Mas? Arif meletakkan ponselnya, menatap Aurora dengan tatapan dingin. Aku sudah bilang tidak ada apa-apa. Aurora, kamu jangan berlebihan. Aku capek. Aku sedang banyak pikiran. Jawabnya dengan nada yang berbeda. Aku juga capek, Mas. Aku capek berusaha untuk membuat Mama senang. Tapi sepertinya aku tidak pernah cukup baik di mata beliau. Aku capek melihatmu berubah. Apa salahku? Suara Aurora bergetar. Air matanya sudah di ujung mata. Jangan libatkan Mama. Mama tidak salah apa-apa. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Kamu yang tidak pernah mengerti. Arif membentak. Suaranya meninggi. Aurora terdiam, terkejut. Ini pertama kalinya Arif membentaknya. Hatiku terasa seperti diremas. Sakit. Konflik memuncak pada suatu sore. Ibu Wati kembali melancarkan aksinya. Kali ini lebih kejam. Aurora yang baru saja selesai berbelanja, melihat Ibu Wati dan Arif sedang duduk di teras, berbicara dengan serius. Saat Aurora melangkah masuk, Ibu Wati langsung berkata, "Dari mana saja kamu, Aurora? Arif sedang sakit, kamu malah keluyuran tidak jelas." Aurora terkejut. "Aku dari pasar, Bu. Tadi ada pesanan mendadak dari pelanggan." "Pelanggan? Atau kamu ada urusan lain? Apa pantas seorang istri pulang sore-sore begini, meninggalkan suaminya yang sakit?" tuduh Ibu Wati, matanya menyorot tajam penuh kecurigaan. Aurora merasa dituduh. "Aku tidak keluyuran, Bu. Aku bekerja." "Kerja atau bertemu laki-laki lain? Kenapa kamu tidak mau berhenti dari catering itu? Apa kamu punya niat tersembunyi?" Ibu Wati semakin menekan, kata-katanya penuh provokasi. Arif, yang tadinya hanya diam, kini menatap Aurora dengan pandangan penuh curiga. Apa benar yang dikatakan Mama, Aurora? Hati Aurora hancur. Suaminya sendiri, yang dulu begitu mempercayainya, kini meragukannya hanya karena omongan ibunya. "Arif, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa percaya begitu saja?" "Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Mama bilang dia sering melihatmu berbicara dengan laki-laki yang sama saat mengantar pesanan." "Apa itu benar?" tanya Arif, suaranya menuntut. Aurora tak bisa berkata-kata. Ia memang sering berinteraksi dengan pelanggan pria, tetapi semua murni profesional. Namun, di mata Ibu Wati, itu menjadi senjata untuk menghancurkan rumah tangganya.
Fitnah itu bagai api yang menjalar cepat. Arif, aku bisa jelaskan. Mereka hanya pelanggan, tidak lebih, ucap Aurora, mencoba meraih tangan Arif. Namun, Arif menepisnya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Aku sudah cukup mendengarnya. Air mata Aurora akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia menatap Arif dengan pandangan terluka. Jadi, kamu lebih percaya pada Mama dibandingkan aku? Istrimu sendiri. Cukup, Aurora. Jangan membuat Mama semakin sedih, bentak Arif. Hati Aurora hancur berkeping-keping. Pagar-pagar pertahanan yang selama ini ia bangun, runtuh. Ia mundur perlahan, meninggalkan dua orang itu dengan hati yang remuk redam. Malam itu, tangis Aurora adalah suara paling keras di rumah yang kini terasa asing itu. Ia tahu, pernikahannya kini berada di ujung tanduk. Malam itu, dinginnya rumah terasa sampai ke sumsum tulang. Aurora tidak bisa tidur. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif dan Ibu Wati terus terngiang-ngiang. Matanya sembab karena menangis tanpa henti. Di sisi lain, Arif terbaring memunggunginya. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata, memisahkan mereka. Rasa sakit itu begitu pekat, seolah-olah hati Aurora sedang diremas-remas. Ia berusaha mencari kekuatan untuk bangun dan berbicara dengan Arif. Mungkin, dengan berbicara dari hati ke hati, mereka bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ia menyentuh pundak Arif. Mas, aku bisa jelaskan. Aku tidak. Arif langsung menepis tangannya. Aku lelah, Aurora. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghancurkan harapannya. Aurora menarik tangannya kembali, lalu memilih untuk diam. Ia tahu, hati Arif kini telah ditutup rapat oleh kebencian yang disuntikkan ibunya. Keesokan harinya, sarapan di meja makan adalah pemandangan paling menyakitkan. Tidak ada lagi canda tawa. Hanya keheningan yang menyesakkan, ditemani suara sendok dan garpu yang beradu. Ibu Wati sesekali melirik Aurora dengan senyum sinis. Matanya seolah mengatakan, lihat, rencanaku berhasil. Aurora merasakan perutnya mual, tidak sanggup menelan makanan. Ia bangkit dari kursi. Maaf, aku tidak enak badan. Cih, akting saja, gumam Ibu Wati pelan, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Aurora. Aurora menahan napas, dadanya terasa sesak. Ia memilih untuk masuk ke kamar, tidak ingin lagi mendengar kata-kata pedas yang menyakitkan. Siang harinya, badai yang lebih besar datang tanpa peringatan. Aurora sedang mencuci piring saat ia mendengar suara Ibu Wati yang meninggi di ruang tamu. Rif, Mama sudah tidak tahan lagi. Kamu harus tahu, Mama punya bukti, teriak Ibu Wati. Aurora mengeringkan tangannya dan bergegas ke ruang tamu. Ia melihat Ibu Wati memberikan sesuatu pada Arif. Wajah Arif tampak pucat pasi saat melihat benda itu. Apa ini, Ma? Tanya Arif, suaranya bergetar. Itu bukti, Rif. Bukti bahwa istrimu itu selingkuh. Mama memergokinya di sebuah kafe bersama laki-laki lain. Dia bahkan menggandeng tangan laki-laki itu. Ucap Ibu Wati dengan nada penuh kepalsuan. Mata Aurora membelalak, tidak percaya. Ibu, apa yang Ibu katakan? Itu tidak benar. Arif menatap Aurora dengan tatapan yang dipenuhi amarah dan kecewa. Berani-beraninya kamu bilang itu tidak benar. Ini foto-fotomu, Aurora. Mama melihatnya sendiri. Arif melemparkan ponselnya ke meja. Aurora menoleh. Matanya tertuju pada layar ponsel yang menampilkan foto dirinya sedang duduk di kafe dengan seorang pria. Pria itu adalah Heru, seorang pelanggan setia cateringnya. Ia adalah seorang manajer event organizer yang sering bekerja sama dengannya. Di foto itu, terlihat Heru sedang menyerahkan sebuah dokumen, dan tangan mereka bersentuhan sesaat. Foto itu diambil dari sudut yang sangat strategis. Seolah-olah memang ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Arif, itu Heru, manajer event organizer yang baru-baru ini bekerja sama denganku. Kami hanya membicarakan proyek catering.
Aurora berusaha menjelaskan, suaranya bergetar. Proyek? Sampai harus berpegangan tangan begitu? Bahkan di foto lain, dia memegang punggungmu. Apa itu juga bagian dari proyek? Teriak Arif, matanya memerah. Aurora menoleh ke Ibu Wati, yang kini tersenyum puas. Ia tahu, ini adalah jebakan. Ibu Wati pasti sengaja memotret momen itu dari sudut yang salah, lalu memotongnya agar terlihat seperti perselingkuhan. Mas, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak selingkuh. Aurora memohon. Cukup, Aurora. Aku sudah muak. Aku lelah dengan semua sandiwaramu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu menyembunyikan ini semua dariku. Arif berteriak, amarahnya sudah diubun-ubun. Ibu Wati menambahkan lagi, sudah, Rif. Ceraikan saja dia. Dia tidak pantas untukmu. Istri macam apa dia? Tidak bisa mengurus suami dan rumah, malah sibuk dengan laki-laki lain di luar sana. Hati Aurora hancur berkeping-keping. Kata-kata Ibu Wati seperti paku yang menancap di dadanya. Namun, yang paling menyakitkan adalah sikap Arif. Suaminya sendiri, yang dulu berjanji akan menjaganya, kini membiarkan dirinya dihancurkan. Ia tidak menyelidiki, tidak bertanya, hanya langsung percaya pada fitnah yang dilontarkan ibunya. Baik, Mas. Kalau memang kamu sudah tidak percaya lagi padaku, silakan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibela, ucap Aurora, suaranya serak. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku mencintaimu, dan aku sudah mencoba yang terbaik untukmu. Kata-kata itu bagai bisikan angin yang hilang. Arif tidak mendengarkannya. Matanya hanya dipenuhi kemarahan. Ia menatap Aurora dengan tatapan benci. Aku tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini, ucap Arif, suaranya dingin, tanpa emosi. Mulai sekarang, kita bukan lagi suami istri. Aku jatuhkan talak kepadamu. Mendengar kata-kata itu, dunia Aurora terasa runtuh. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, menusuk hingga ke jantungnya. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya lemas, seolah semua kekuatannya telah ditarik paksa. Ia tidak menyangka, akhir dari kisah cintanya akan seperti ini. Hancur karena fitnah, di tangan orang yang paling ia cintai. Kata-kata, aku jatuhkan talak kepadamu, menggantung di udara, dingin dan menusuk. Aurora tidak bisa bergerak. Ia bagai patung lilin yang mencair, seluruh kekuatannya lenyap. Di depannya, Arif berdiri kaku, matanya kosong, seperti tak mengenali Aurora lagi. Di sampingnya, Ibu Wati tersenyum puas, senyum kemenangan yang kejam. Bagus, Rif. Keputusanmu sudah benar, bisik Ibu Wati, nadanya penuh kemenangan. Sekarang, suruh dia angkat kaki dari rumah ini. Kita tidak butuh lagi orang seperti dia di sini. Suara Ibu Wati menyentak Aurora dari keterkejutannya. Ia menatap Ibu Wati, lalu beralih ke Arif, berharap ada secercah penyesalan di matanya. Tapi tidak ada. Wajah Arif datar, tanpa emosi. Apa kamu serius, Mas? Tanya Aurora, suaranya parau. Ia masih tidak bisa percaya. Ya, jawab Arif singkat, matanya menghindari tatapan Aurora. Kamu sudah dengar, kan? Aku tidak mau melihatmu lagi. Hati Aurora yang sudah hancur kini remuk menjadi debu. Rasanya seperti seluruh dunia yang ia bangun dengan cinta dan ketulusan, runtuh dalam sekejap. Baik, ucap Aurora, suaranya bergetar. Ia menahan tangisnya sekuat tenaga. Ia tidak akan membiarkan Ibu Wati melihatnya hancur. Jika itu maumu. Tapi ketahuilah, Mas, suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Kalimat itu bagai bayangan yang berlalu, tidak berarti apa-apa bagi Arif saat itu. Ia hanya diam, membiarkan Aurora pergi. Aurora berbalik, melangkah ke kamar, dengan hati yang hampa. Aurora hanya membawa sebuah tas kecil. Di dalamnya, ada beberapa pakaian, dompet, dan sebuah buku resep masakan yang diwariskan ibunya.
Itulah satu-satunya hal yang ia miliki yang terasa berarti saat ini. Ia menatap sekeliling kamar yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Foto pernikahan mereka masih terpajang di nakas, tersenyum bahagia. Pemandangan itu terasa seperti luka yang ditaburi garam. Ia mengambil foto itu, memegangnya erat, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak punya hak untuk membawanya lagi. Ketika ia keluar dari kamar, Ibu Wati sudah berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat di dada. "Cepat. Aku tidak punya waktu menunggu. Lebih baik kamu segera pergi." "Aku akan pergi," jawab Aurora. Ia menatap Ibu Wati dengan tatapan yang dalam, penuh rasa sakit. "Semoga ibu bahagia." Ibu Wati tertawa sinis. "Jelas ibu akan bahagia. Tanpa kamu, anak ibu akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Kamu hanya benalu." Aurora tidak membalas. Ia menoleh ke Arif, yang masih duduk di sofa, menunduk. Ia berharap setidaknya Arif mau mengantar kepergiannya, atau bahkan sekadar menatapnya. Tapi Arif tidak bergeming. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan dari semua kata-kata yang pernah ia dengar. "Selamat tinggal, Mas," bisik Aurora. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melangkah keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakangnya. Suara, klik, yang pelan seolah mengubur semua kenangan yang pernah ada di sana. Di luar, langit sudah mulai gelap. Gerimis halus turun, membasahi wajahnya. Air hujan itu bercampur dengan air matanya, yang akhirnya tumpah tak terbendung. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kakinya yang berat. Hujan semakin deras, seolah alam ikut merasakan kesedihan yang ia alami. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya tiba di terminal. Ia membeli tiket bus dengan uang yang tersisa di dompetnya. Tujuannya hanya satu, pulang, kembali ke pelukan orang tuanya di kampung halaman. Mereka adalah satu-satunya pelabuhan yang tersisa untuknya. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Di dalam bus yang penuh sesak, Aurora duduk di dekat jendela, menatap pemandangan yang kabur. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa indah bersama Arif. Bagaimana mereka dulu merencanakan masa depan. Bagaimana Arif selalu mendukung bisnis cateringnya. Bagaimana mereka berbagi tawa dan pelukan. Semua itu kini terasa seperti dongeng yang berakhir tragis. Ketika bus berhenti di stasiun kecil di kampungnya, Aurora turun. Udara di sana terasa jauh lebih segar. Ia berjalan melewati jalan setapak yang familiar. Jalan yang pernah ia lalui setiap hari saat ia masih kecil. Rumah orang tuanya terlihat dari jauh. Lampu kuningnya memancarkan kehangatan. Kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Ia membuka pintu, dan pemandangan pertama yang menyambutnya adalah wajah kedua orang tuanya yang menatapnya dengan penuh kerinduan. "Aurora, kamu pulang, nak?" tanya ibunya. Matanya langsung meneliti Aurora. Wajahnya terkejut melihat putrinya terlihat begitu kusut, dengan mata sembab. "Ada apa? Kenapa kamu tidak beri kabar?" Aurora tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menjatuhkan tasnya, lalu berlari ke pelukan ibunya. "Ibu, ayah, aku sudah diceraikan," bisiknya. Suaranya pecah oleh tangisan. Ayahnya, seorang pria tua dengan wajah bijaksana, membelai rambutnya dengan lembut. Ibunya memeluknya erat, air mata mengalir di pipi keduanya. Mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka hanya membiarkan Aurora menangis, meluapkan semua kesedihan yang ia pendam. Pelukan mereka adalah obat paling mujarab yang ia butuhkan saat itu. Mereka adalah satu-satunya sandaran yang tersisa di dunia ini. Aurora tahu, di sini, di rumah ini, ia akan menemukan kekuatan untuk bangkit dari puing-puing kehancuran. Malam itu, setelah luapan air mata yang seolah tidak ada habisnya, Aurora tertidur dalam pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasakan kedamaian. Rumah orang tuanya adalah sebuah oasis, tempat ia bisa melupakan sejenak badai yang menghancurkan hidupnya. Aroma masakan ibu dan sentuhan lembut ayahnya adalah obat paling ampuh untuk hatinya yang terluka. Keesokan paginya,
Aurora bangun lebih awal. Ia membantu ibunya menyiapkan sarapan. Meskipun hatinya masih perih, ia tahu harus bangkit. Ia melihat wajah tua ayahnya yang dipenuhi keriput dan tangan ibunya yang sudah tak sehalus dulu. Mereka bekerja keras sepanjang hidup hanya untuk dirinya. Di balik kepedihan karena perceraian, ada rasa bersalah yang menusuk. Ia merasa telah mengecewakan mereka. Saat sarapan, keheningan menyelimuti mereka. Ibu Aurora, dengan mata berkaca-kaca, menyentuh tangan putrinya. "Kenapa kamu tidak cerita, Nak? Kenapa kamu pendam semuanya sendiri?" Aurora tidak bisa menjawab. Air matanya kembali menggenang. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak mau membuat ibu dan ayah khawatir." Ayah Aurora, yang sejak tadi hanya diam, kini meletakkan sendoknya. Ia menatap Aurora dalam-dalam. "Dengarkan ayah baik-baik, putriku. Hidup ini memang tidak selalu mulus. Terkadang kita harus jatuh untuk tahu bagaimana rasanya terbang. Jangan biarkan air mata ini mengering karena penyesalan. Biarkan air mata ini menjadi pupuk untuk benih-benih keberhasilan yang akan kamu tanam." Kata-kata ayah bagaikan air sejuk yang membasahi kekeringan hatinya. Ayahnya melanjutkan, "Dulu, kamu pergi ke kota dengan janji akan pulang sebagai orang yang sukses. Sekarang, kamu pulang dengan luka. Tapi luka ini, jika kamu mau, bisa menjadi sumber kekuatanmu. Jangan balas dendam, Nak. Balaslah mereka dengan keberhasilanmu." Hati Aurora bergetar. Ayahnya tidak memintanya untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia berharga, bahwa ia bisa lebih dari yang mereka pikirkan. "Tapi, aku harus mulai dari mana, ya? Aku tidak punya apa-apa," ucap Aurora, suaranya putus asa. "Kamu punya segalanya, Nak. Kamu punya hati yang tulus, tangan yang cekatan, dan akal yang cerdas. Kamu punya resep-resep cateringmu yang lezat itu. Ayah percaya kamu bisa. Bangkitlah. Jangan biarkan mereka yang merendahkanmu menang." Nasihat ayah adalah tongkat sihir yang mengembalikan semangatnya. Aurora menatap kedua orang tuanya, seolah-olah ia melihat dua malaikat pelindung. Hati yang tadinya hancur, kini perlahan mulai terisi kembali dengan tekad yang membara. Sejak saat itu, Aurora mulai menata kembali hidupnya. Ia mengambil buku resep yang ia bawa dari rumah Arif. Buku usang itu kini terasa seperti peta harta karun. Ia membersihkan dapur, meminta izin pada orang tuanya untuk menggunakan dapur sebagai tempat memulai kembali bisnis cateringnya. "Tentu saja, Nak. Gunakan saja. Rumah ini adalah tempatmu kembali. Selamanya," ucap ibunya, matanya memancarkan kehangatan dan kebanggaan. Aurora memulai dari nol. Ia menggunakan sisa uang terakhirnya untuk membeli bahan-bahan. Ia kembali memasak, kali ini dengan semangat yang berbeda. Setiap adonan yang ia uleni, setiap bumbu yang ia racik, adalah manifestasi dari tekadnya. Ia memasak dengan cinta, bukan hanya untuk uang, tetapi untuk membahagiakan orang tuanya, dan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia kuat. Ia memasak rendang, sambal goreng, ayam bakar, dan banyak lagi. Aroma masakan itu menguar, menyelimuti seluruh rumah. Ia mulai menawarkan masakannya ke tetangga dan kerabat. Responsnya sangat positif. "Masakanmu enak sekali, Aurora. Sudah lama aku tidak makan rendang selezat ini," puji seorang tetangga. Dari mulut ke mulut, kabar tentang masakan lezat Aurora menyebar. Pesanan mulai berdatangan. Tak hanya dari tetangga, tapi juga dari kota sebelah. Awalnya hanya pesanan kecil, tetapi kemudian pesanan besar untuk acara-acara keluarga mulai berdatangan. Setiap hari, Aurora bangun sebelum matahari terbit dan baru beristirahat setelah tengah malam. Ia tidak pernah mengeluh. Rasa lelahnya seolah-olah menjadi bensin untuk mesinnya. Ia melihat senyum bangga di wajah orang tuanya, dan itu adalah hadiah terindah baginya. Di sisi lain, ia tidak pernah mencari tahu kabar Arif dan Ibu Wati. Ia sengaja memblokir semua media sosialnya yang berhubungan dengan mereka.
Ia tidak ingin melihat atau mendengar apapun yang bisa merusak fokusnya. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, bukan penjara yang mengurung kebahagiaannya. Waktu berjalan cepat, seolah-olah ia sedang mengejar angin. Semakin hari, bisnis catering Aurora semakin berkembang. Ia membeli peralatan baru, merekrut beberapa tetangga untuk membantunya. Dapur kecil di rumahnya tidak lagi cukup. Suatu sore, ia duduk di teras bersama ayahnya. "Ayah," ucap Aurora, "aku ingin menyewa sebuah ruko di kota. Kita butuh tempat yang lebih besar untuk catering ini." Ayahnya tersenyum. "Ayah tahu kamu bisa, Nak." Aurora menyewa sebuah ruko di kota. Ia menamainya Dapur Aurora. Namanya sederhana, namun penuh makna. Itu adalah simbol dari awal yang baru, dari seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Malam itu, di dalam kamarnya, Aurora menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tidak lagi sembab. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan. Di sana, ia melihat seorang wanita yang kuat, penuh percaya diri, dan siap menghadapi dunia. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Mas Arif," bisiknya, seolah berbicara pada angin, "terima kasih. Kamu dan ibumu memang membuangku, tapi tanpa sadar, kalian telah memberiku sayap untuk terbang. Dan suatu hari nanti, aku akan terbang setinggi-tingginya, hingga kalian tidak bisa lagi menggapainya." Kalimat itu bukan janji balas dendam, tetapi janji untuk dirinya sendiri. Janji untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, sebuah janji yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah tekadnya membara, Aurora tidak lagi menoleh ke belakang. Tekad yang ia ucapkan di depan cermin telah menjadi bahan bakar. Hidupnya kini adalah rangkaian hari-hari yang dipenuhi kerja keras, seolah waktu berjalan 2 kali lebih cepat. Ruko yang ia sewa di pusat kota, yang ia beri nama Dapur Aurora, perlahan mulai menunjukkan wajah barunya. Awalnya, ruko itu kosong, dindingnya kusam. Aurora dan kedua orang tuanya bekerja bahu-membahu untuk membersihkannya. Ayahnya yang sudah tua tak lelah membantu memasang rak dan meja, sementara ibunya membantunya menyusun peralatan dapur. "Yakin, Nak, kamu mau investasi sebanyak ini?" tanya ayah suatu sore. Nadanya sedikit khawatir melihat besarnya biaya sewa dan renovasi ruko itu. Aurora tersenyum, matanya memancarkan keyakinan. "Ayah, aku tidak investasi, tapi aku sedang menanam. Dan aku yakin, pohon ini akan berbuah lebat. Doakan aku, ya." Aurora memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas. Ia tidak berani mengambil pinjaman besar. Ia hanya mengandalkan uang hasil tabungan dari bisnis catering rumahan sebelumnya, ditambah sedikit bantuan dari orang tuanya. Ia tahu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus kembali berlipat ganda. Dapur Aurora dibuka dengan promosi sederhana, dari mulut ke mulut, dan melalui brosur yang disebar di sekitaran kota. Aurora tetap mempertahankan kualitas masakannya. Ia sangat ketat dalam memilih bahan baku. Baginya, rasa adalah mahkota, dan tidak boleh ada kompromi. Rendang buatan Mbak Aurora ini magis, ya. Setiap suapannya itu ngajak kita pulang, puji seorang pelanggan, seorang ibu kantoran, saat mengambil pesanannya. "Terima kasih banyak, Bu. Itu resep turun-temurun dari ibu saya," jawab Aurora ramah, senyumnya tulus. Pujian itu bukan sekadar basa-basi, tetapi kenyataan. Dalam waktu beberapa bulan, Dapur Aurora menjadi buah bibir. Pelanggan tidak hanya datang dari kalangan rumah tangga, tetapi juga perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan catering makan siang harian. Tantangan mulai bermunculan seiring meningkatnya permintaan. Tenaga Aurora terbatas. Ia hampir tidak tidur, mengatur pesanan, berbelanja, memasak, dan melayani pelanggan. Matanya sering terlihat lelah, tetapi semangatnya tak pernah padam. "Nak, kamu harus istirahat. Kamu itu seperti lilin, membakar diri sendiri untuk menerangi yang lain," tegur ibunya suatu malam, khawatir melihat Aurora masih sibuk menghitung stok pukul 11 malam. "Ibu, aku tidak akan berhenti sampai aku bisa membuat ibu dan ayah bangga,"
dan sampai aku tidak perlu khawatir lagi tentang hari esok, jawab Aurora sambil memeluk ibunya. Melihat tekad putrinya, orang tua Aurora mulai membantunya mencari karyawan. Aurora merekrut 2 orang tetangganya yang cekatan dan bersemangat. Ia tidak hanya menjadikan mereka karyawan, tetapi juga berbagi ilmu dan resep. Ia memperlakukan mereka layaknya keluarga. Suasana kerja di dapur Aurora selalu hangat, penuh tawa, dan rasa kebersamaan. Aurora, yang dulu dikenal hanya sebagai istri Arif, kini mulai dikenal sebagai Bu Aurora, si pemilik dapur Aurora yang masakannya melegenda. Ia tidak lagi malu dengan bisnis cateringnya. Justru, ia bangga. Ia membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan dan ketekunan akan menghasilkan buah yang manis. Tepat 1 tahun setelah kepulangannya, dapur Aurora berhasil membuka cabang kecil di kota sebelah. Aurora kini tidak hanya sibuk memasak, tetapi juga belajar manajemen, keuangan, dan pemasaran. Ia membaca buku-buku tebal tentang bisnis, menghadiri seminar, dan tak segan bertanya pada pebisnis senior. Ia belajar dengan cepat, bagai spons yang menyerap air. Anda ini cepat sekali berkembang, Bu Aurora. Rahasia apa yang Anda punya? Tanya seorang kenalan bisnisnya dalam sebuah acara pertemuan pengusaha UMKM. Aurora tertawa pelan. Tidak ada rahasia, Pak. Hanya hati yang hancur yang berubah menjadi mesin penghasil uang. Kalimat itu adalah pengakuan jujur yang hanya ia mengerti. Setiap kesuksesan kecil yang ia raih adalah tamparan keras bagi masa lalunya. 2 tahun berjalan, dan dapur Aurora tidak lagi hanya sebuah catering. Bisnis itu telah berevolusi menjadi sebuah perusahaan makanan yang cukup besar. Ia mulai melayani pesanan catering skala besar untuk pabrik dan perkantoran. Ruko kecilnya sudah ia beli, dan ia juga sedang membangun kantor pusat yang lebih besar. Aurora kini tampil berbeda. Rambutnya terawat, pakaiannya elegan, tetapi yang paling menonjol adalah tatapan matanya yang tajam dan penuh percaya diri. Ia telah bertransformasi. Aurora yang dulu lembut dan mudah menangis, kini adalah seorang pebisnis yang tangguh dan kalkulatif. Dia adalah nahoda yang mengendalikan kapalnya sendiri, berlayar di tengah samudera bisnis yang penuh badai. Suatu sore, sekretarisnya, Rina, masuk ke ruangannya. Bu, ini ada email penawaran kerjasama yang sangat besar dari sebuah perusahaan kontraktor. Mereka tertarik dengan reputasi catering kita. Aurora mengangguk. Bagus. Tolong cetak proposalnya. Aku akan mempelajarinya. Rina meletakkan berkas itu di meja. Pandangan Aurora menyapu proposal itu. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, seolah ada alarm yang berdering di kepalanya. Matanya terpaku pada logo perusahaan pengirim proposal itu. Logo itu, dengan ikon gear dan inisialnya yang khas, sangat familiar. Itu adalah logo perusahaan tempat Arif, suaminya, mantan suaminya, dulu bekerja. Aurora mengambil napas panjang. Ia meraih mouse dan membaca nama pengirim proposal itu. Nama itu bukan Arif. Namun, ia tahu, perusahaan ini adalah bagian dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Aurora merasakan sensasi aneh. Bukan kebencian, tetapi rasa ingin tahu yang besar. Ia telah membangun kerajaannya sendiri, dan kini, tanpa ia cari, masa lalu itu datang menghampirinya. Rina, tolong atur pertemuan dengan perwakilan mereka. Aku akan terima proposal ini, kata Aurora, suaranya tenang, tetapi matanya memancarkan kilatan yang sulit diartikan. Sudah saatnya kita melihat apa yang dibawa angin dari masa lalu. Senja di kota itu terasa berbeda bagi Aurora. Tidak lagi kelabu seperti saat ia pertama kali datang. Langitnya berwarna jingga keemasan, seolah merayakan setiap langkahnya. Setelah menerima proposal kerjasama dari perusahaan kontraktor yang dulu menjadi tempat Arif bekerja, hati Aurora diliputi perasaan campur aduk. Ia tidak tahu mengapa, tapi intuisi kuat mengatakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah takdir yang menuntut mereka bertemu kembali. Aurora meminta Rina, sekretarisnya,
untuk mengatur pertemuan di sebuah kafe mewah yang berada di lobi gedung perkantoran. Kafe itu memiliki pemandangan kota yang indah dan suasana yang tenang, tempat yang sempurna untuk berbicara tentang bisnis atau masa lalu. Tepat pukul 3 sore, Aurora tiba di kafe. Ia mengenakan blus sutra berwarna hijau zamrud, rok pensil hitam, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat profesional dan anggun. Wajahnya yang dulu sendu kini memancarkan aura percaya diri yang tak terbantahkan. Ia memesan teh Earl Grey dan menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk ke dalam kafe. Mata Aurora langsung menangkap sosok itu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, melainkan karena kaget. Pria itu adalah Arif. Tapi bukan Arif yang ia kenal. Bukan Arif yang rapi dan penuh wibawa. Pria di depannya terlihat jauh lebih kurus, matanya cekung, dan pakaiannya kusam. Rambutnya berantakan, dan ia membawa map yang sudah lusuh. Dia melangkah ragu, seolah berat kakinya melangkah. Arif melirik sekeliling kafe, mencari-cari orang yang seharusnya ia temui. Matanya berhenti tepat di meja Aurora. Pandangan mereka bertemu. Wajah Arif yang tadinya datar, kini pucat pasi. Ia bagai melihat hantu. "Aurora?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aurora tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tenang, tatapan yang penuh misteri. Arif melangkah mendekat, seolah kakinya ditarik magnet. "Kau benar Aurora?" tanyanya lagi, suaranya bergetar. Aurora tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. "Ya, ini saya. Silakan duduk, Bapak Arif. Saya sudah menunggu." Arif duduk di kursi di hadapannya, lututnya terasa lemas. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Aurora. Ini bukan Aurora yang ia kenal. Aurora yang dulu ia tinggal, yang ia lihat menangis di balik pintu yang ia tutup. Wanita di hadapannya adalah sosok yang berbeda. Kuat, elegan, dan penuh percaya diri. "Maaf. Saya tidak tahu kalau Anda pemilik dapur Aurora," kata Arif, suaranya masih tergagap. "Tidak masalah," jawab Aurora, suaranya tenang. "Mari kita bicara tentang bisnis." Aurora membuka proposal di depannya. Arif tampak tegang. Ia mencoba menjelaskan isi proposal itu, tetapi suaranya terus bergetar. Dia tidak bisa fokus. Matanya terus mencuri pandang ke arah Aurora, yang kini terlihat bagai ratu yang duduk di singgasananya. "Proposal ini cukup menarik," kata Aurora, suaranya memecah keheningan yang canggung. "Tapi saya punya beberapa pertanyaan. Mengapa perusahaan sebesar ini bisa tertarik dengan catering saya?" Arif menelan ludah. Kami butuh catering dengan kualitas tinggi, dan setelah mendengar reputasi dapur Aurora, kami tidak ragu lagi untuk mengajukan penawaran." "Benarkah?" tanya Aurora, suaranya penuh selidik. "Setahu saya, perusahaan Anda dulu punya catering sendiri. Mengapa sekarang menggunakan jasa dari luar?" Arif terdiam. Wajahnya semakin pucat. Aurora tahu ada yang tidak beres. "Maaf, Bu Aurora," kata Arif akhirnya, matanya menunduk. "Sebenarnya, perusahaan kami bangkrut. Kami tidak punya uang lagi untuk mengelola catering sendiri." Kini giliran Aurora yang terdiam. Ia tidak menyangka. Kabar itu seperti bom yang meledak di kepalanya. Perusahaan besar yang pernah dibanggakan Arif, kini hancur. "Mengapa bisa terjadi?" tanya Aurora, nada suaranya sedikit melunak. "Sejak ayah saya pensiun, perusahaan dikelola oleh paman saya. Tapi paman saya melakukan kesalahan besar. Banyak proyek yang gagal, hutang menumpuk, dan semua aset harus dijual," jelas Arif, suaranya pilu. Saya juga sudah lama tidak bekerja di sana. Sekarang saya hanya membantu paman saya mencari proyek kecil-kecilan." Aurora menatap Arif. Pria di hadapannya bukanlah suaminya yang dulu sombong dan penuh percaya diri. Pria ini adalah pecahan dari masa lalu. Hatinya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan rasa iba yang tak terduga. "Begitu," gumam Aurora. Ia menutup proposal itu. "Baiklah.
Saya akan pertimbangkan. Saya akan hubungi Anda kembali. Arif bangkit dari kursi, wajahnya terlihat putus asa. Bu Aurora, tolong. Saya mohon. Jika Anda tidak mengambil proyek ini, kami akan benar-benar bangkrut. Mendengar kata-kata itu, hati Aurora mencelos. Ia bangkit, memandang Arif dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Saya akan hubungi Anda. Sekarang, silakan keluar dari kantor saya." Arif terkejut. "Tapi ini kafe, Bu Aurora." Aurora menghela napas. "Maksud saya, silakan pergi. Pertemuan kita selesai." Arif menunduk, tidak berani menatapnya. "Baik, Bu. Sekali lagi, terima kasih." Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Aurora menatap punggungnya yang kini terlihat begitu kecil dan rapuh. Pria yang dulu membuangnya dengan kata-kata kasar, kini datang memohon bantuan padanya. Hidup memang seperti roda yang berputar. Dulu ia berada di bawah, kini ia di atas. Namun, di balik semua ini, Aurora merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir. Ia telah memaafkan Arif, tapi ia tidak akan melupakan rasa sakit yang pernah diberikan. Kini, saatnya ia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pada Arif, pada Ibu Wati, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang tidak bisa dihancurkan. Ia adalah wanita yang bangkit dari abu. Di tangannya, proposal itu terasa seperti senjata. Ia tidak tahu apakah ia akan menggunakannya untuk menolong, atau untuk menghukum. Yang jelas, permainan ini baru saja dimulai. Setelah pertemuan canggung dengan Aurora, Arif berjalan keluar dari kafe dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa berat, seolah ia memikul beban yang tak terlihat di pundaknya. Hatinya bagai disayat-sayat. Pemandangan Aurora yang kini begitu sukses, berdiri di atas puing-puing hidupnya, adalah kenyataan yang paling pahit. Di mata Arif, Aurora adalah cermin. Cermin yang memantulkan semua kesalahan dan penyesalannya. Pikirannya kembali ke masa-masa setelah perceraian. Awalnya, hidup terasa lebih mudah. Ibu Wati, dengan wajah penuh senyum, mengatur segalanya. Ia meyakinkan Arif bahwa tanpa Aurora, jalan kesuksesan akan terbuka lebar. "Mama akan carikan istri yang lebih baik untukmu, Nak, yang bisa mengangkat derajatmu," ucapnya kala itu. Namun, harapan itu hanyalah fata morgana. Beberapa bulan setelah perceraian, bisnis Arif mulai goyah. Proyek-proyek yang ditangani perusahaannya banyak yang bermasalah. Klien satu persatu pergi. Perusahaan yang dulu makmur kini terhuyung-huyung di ambang kebangkrutan. "Bagaimana ini, Ma? Klien kita banyak yang kabur," kata Arif cemas suatu sore. "Itu karena kamu kurang bersemangat, Rif. Kamu masih memikirkan Aurora, kan?" bentak Ibu Wati. "Lupakan saja dia. Dia itu pembawa sial. Percayalah pada Mama, kita pasti bisa bangkit." Tapi mereka tidak bangkit. Kondisi semakin memburuk. Ayah Arif, yang selama ini menjadi pondasi keluarga, tiba-tiba jatuh sakit. Serangan jantung merenggut kesehatan dan kemampuannya untuk mengendalikan perusahaan. Arif, yang harusnya bisa mengambil alih, tidak mampu. Ia kehilangan fokus, kebingungan, dan tidak punya koneksi seperti ayahnya. Akhirnya, perusahaan bangkrut. Mereka harus menjual semua aset, termasuk rumah. Hidup mereka yang tadinya nyaman, kini berbalik 180 derajat. "Mama tidak percaya ini bisa terjadi. Ini semua gara-gara kamu, Rif. Kamu tidak becus mengurus perusahaan," teriak Ibu Wati, matanya memerah menahan tangis. "Aku sudah berusaha, Ma. Aku sudah berusaha," balas Arif, suaranya putus asa. "Berusaha apa? Kamu hanya diam saja saat perusahaan hancur. Mama salah memilih anak. Harusnya dulu Mama tidak percaya kamu bisa mengurus semuanya." Ibu Wati terus menyalahkan, kata-katanya penuh amarah. Di balik semua kebencian itu, ada kenyataan yang lebih menyakitkan. Ibu Wati, yang dulu sangat angkuh dan terbiasa dengan kemewahan,
kini harus bekerja serabutan. Ia menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga paruh waktu di salah satu rumah teman sosialitanya dulu. Sebuah pekerjaan yang sangat ia benci, tetapi ia tak punya pilihan lain. Sementara itu, Arif mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan. Ia menjadi tukang ojek daring, lalu mencoba menjadi supir pengantar barang. Semua pekerjaan itu tidak sebanding dengan gajinya dulu sebagai manajer. Gengsinya runtuh, dihancurkan oleh realitas. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di kontrakan kecil mereka, Ibu Wati terisak. "Mama lelah, Rif. Lelah sekali. Kenapa hidup kita jadi begini? Apa ini hukuman dari Tuhan?" Arif hanya diam, menunduk. Hati kecilnya berbisik, "Ini bukan hukuman. Ini akibat dari perbuatan kita sendiri." Penyesalan itu datang menghantam Arif seperti ombak. Ia mulai menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau status, tetapi tentang ketulusan dan cinta. Sesuatu yang ia buang dengan mudahnya demi keegoisan ibunya. Ia teringat malam ketika ia menceraikan Aurora. Wajah Aurora yang hancur, air matanya yang jatuh, dan kata-kata terakhirnya, "Suatu hari nanti, kamu akan menyesal." Kalimat itu kini terasa seperti kutukan yang menjadi kenyataan. Satu-satunya harapan mereka kini adalah sebuah proyek besar. Itu adalah tawaran dari sebuah perusahaan besar untuk mencari catering. Perusahaan itu adalah perusahaan tempat Arif dulu bekerja. Setelah Arif keluar, perusahaan itu berganti kepemimpinan dan kini sedang mencoba bangkit dari keterpurukan. Arif, dengan segala sisa-sisa gengsinya, meminta bantuan paman yang baru mengelola perusahaan itu. "Paman, aku mohon, berikan aku kesempatan untuk mengurus proyek catering ini. Aku akan mencari yang terbaik." Paman Arif menyetujui. "Baiklah, Arif. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau berhasil, kita akan dapat proyek dari mereka. Jika tidak, semuanya selesai." Dengan tekad putus asa, Arif mencari catering terbaik. Ia mendengar nama Dapur Aurora di mana-mana. Reputasinya yang luar biasa membuat ia tidak punya pilihan lain. Ia mencoba mengabaikan nama itu, mencoba mencari catering lain yang sebanding, tetapi tidak ada. Nama Aurora selalu muncul di setiap pencariannya. Dengan hati yang berdebar, ia memberanikan diri mengirim email proposal kerjasama. Ia tidak menyangka bahwa Aurora sendiri yang akan membalasnya. Dan ia tidak menyangka bahwa Aurora akan menjadi CEO dari perusahaan yang begitu sukses. "Kenapa kau tidak bilang pada Mama kalau wanita itu yang akan kau temui?" teriak Ibu Wati saat Arif pulang. "Sekarang, bagaimana? Apa dia menerimanya?" "Dia bilang akan mempertimbangkan," jawab Arif, suaranya lemas. "Mempertimbangkan? Mempertimbangkan apa?" "Suruh dia terima. Kita butuh ini. Kita harus berhasil. Kita tidak bisa hidup miskin seperti ini," teriak Ibu Wati, matanya bengkak. Arif menatap ibunya. Wanita yang dulu begitu anggun, kini terlihat begitu rapuh. Hatinya merasa iba, tetapi di sisi lain, ia sadar, kehancuran ini adalah buah dari keserakahan dan kebencian ibunya. Arif meraih ponselnya, mencoba menghubungi Aurora. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, ia putus asa. Ia menatap langit-langit kontrakan yang kusam. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hidupnya kini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Ia membuang berlian demi sebuah janji kosong. Dan kini, ia harus kembali merangkak di kaki wanita yang pernah ia sakiti, berharap belas kasihan. "Aurora, kumohon berikan kami kesempatan," bisik Arif, suaranya pecah oleh keputusasaan yang tak terhingga. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi Arif. Setiap hari, ia menanti-nanti kabar dari Aurora. Ponselnya selalu berada di tangan, seolah-olah ia menunggu panggilan dari malaikat penyelamat. Tapi tidak ada yang datang. Keheningan itu terasa seperti siksaan. Ibu Wati terus-menerus mendesaknya. "Bagaimana, Rif?
Sudah ada kabar? Kenapa lama sekali? Kamu tidak becus mengurusnya. Telepon dia sekarang juga. Aku tidak bisa memaksanya. Dia punya hak untuk menolak, jawab Arif, putus asa. Menolak? Setelah semua yang terjadi, dia harusnya sadar diri. Kita adalah keluarganya, teriak Ibu Wati, matanya berkaca-kaca karena frustrasi. Mendengar kata-kata itu, hati Arif terasa perih. Keluarga? Ia mengingat bagaimana mereka dengan mudahnya membuang Aurora, menganggapnya bukan siapa-siapa. Dan kini, di saat mereka terpuruk, mereka kembali merangkak dan mengklaim Aurora sebagai keluarga. Tepat saat harapan mulai memudar, ponsel Arif bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Datanglah ke kantor dapur Aurora besok pukul 10 pagi. Sendiri. Arif tahu, itu pasti Aurora. Ada secercah harapan yang muncul di hatinya. Namun, ada juga ketakutan. Ia takut, pertemuan ini hanyalah jebakan untuk merendahkannya, untuk melihatnya hancur. Keesokan harinya, Arif mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah lusuh. Ia berjalan menuju kantor dapur Aurora dengan langkah berat, seolah ia sedang menuju tempat eksekusi. Gedung kantor itu begitu megah, menjulang tinggi, dengan logo dapur Aurora yang terpampang besar. Ia merasa begitu kecil, seolah-olah ia adalah semut yang akan mengemis pada seorang ratu. Saat tiba di resepsionis, ia menyebutkan namanya. Maaf, Bapak Arif, Bu Aurora sudah menunggu di ruangannya, ucap resepsionis dengan senyum ramah. Arif berjalan masuk, jantungnya berdetak kencang. Ia melangkah melewati lorong yang dihiasi dengan foto-foto produk catering, foto-foto karyawan yang tersenyum bahagia. Pemandangan itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. Ini adalah dunia yang dibangun Aurora sendiri, tanpa campur tangannya. Ketika ia membuka pintu ruangan, Aurora sudah duduk di balik meja kerjanya yang besar. Ia menatap Arif dengan pandangan yang sulit ditebak. Duduklah, katanya, suaranya tenang, tanpa emosi. Arif duduk di kursi di hadapannya. Ruangan itu begitu luas, dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Di sana, Arif melihat masa depan yang seharusnya bisa ia miliki, jika saja ia tidak membuang Aurora. Saya sudah melihat proposal Anda, ucap Aurora. Saya setuju untuk bekerja sama. Arif terkejut. Matanya membelalak, tidak percaya. Benarkah, Bu Aurora? Anda serius? Ya, tapi ada syaratnya, kata Aurora, suaranya dingin. Proyek ini hanya akan saya berikan jika ada perubahan manajemen. Dan saya ingin Ibu Wati datang sendiri, memohon langsung kepada saya. Wajah Arif langsung pucat. Kenapa Ibu Wati harus datang? Agar beliau tahu bahwa tidak ada hal yang datang dengan mudah, jawab Aurora, matanya menyorot tajam. Agar beliau tahu bahwa saya bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Arif merasa tersudut. Permintaan ini sangat menyakitkan. Ia tahu betapa angkuhnya ibunya. Ibu Wati tidak akan pernah mau merendahkan dirinya, apalagi di hadapan Aurora. Saya mohon, Bu, jangan libatkan Mama. Beliau sudah sangat menderita, pinta Arif. Menderita? Kamu pikir aku tidak menderita dulu? Aku yang kalian lempar keluar dari rumah dengan fitnah dan tuduhan. Siapa yang peduli dengan penderitaanku? Suara Aurora meninggi, emosi yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Aku tidak meminta apa-apa dari kalian. Aku hanya ingin kebenaran. Aku hanya ingin Mama kalian datang dan mengakui kesalahannya. Arif terdiam. Air matanya menetes. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar, ini adalah karma. Karma yang harus ia dan ibunya terima. Ia mengangguk. Baik, aku akan bicara dengan Mama. Aku akan coba meyakinkannya. Keesokan harinya, Arif datang bersama Ibu Wati. Ibu Wati terlihat sangat tidak nyaman. Ia mengenakan pakaian lusuh, wajahnya kuyu, tidak ada lagi senyum angkuh yang dulu selalu ia perlihatkan. Kenapa kita harus kesini?
Rif, ini memalukan, bisik Ibu Wati. Ia menarik tangannya dari genggaman Arif. "Ma, ini satu-satunya cara kita bisa bertahan," jawab Arif, matanya memohon. Mereka masuk ke kantor Aurora. Ibu Wati menatap Aurora, matanya dipenuhi kebencian, tetapi juga rasa takut. Ia tidak menyangka Aurora bisa menjadi sebesar ini. Aurora mempersilakan mereka duduk. "Silakan, Ibu Wati." "Aurora," bisik Ibu Wati. "Kita tidak perlu berbasa-basi. Kamu mau kita minta maaf, kan? Baik, Mama minta maaf. Sekarang, tolong berikan proyek itu kepada anak Mama." Kata-kata itu tidak terdengar tulus. Itu lebih mirip perintah daripada permohonan. Aurora hanya tersenyum sinis. "Permintaan maaf yang tulus tidak datang karena paksaan, Bu," kata Aurora. "Apalagi permohonan itu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Lalu kamu mau apa lagi? Kamu sudah berhasil, kan? Kamu sudah sukses, kaya raya. Apa itu tidak cukup? Kamu mau mempermalukan Mama?" teriak Ibu Wati, emosinya meledak. "Aku tidak ingin mempermalukan Ibu. Aku hanya ingin kebenaran. Aku ingin Ibu mengakui bahwa dulu Ibu memfitnahku. Aku ingin Ibu mengakui bahwa Ibu yang menghancurkan rumah tanggaku. Aku ingin Ibu meminta maaf dengan tulus, bukan karena butuh uang." Suara Aurora menggelegar. Ibu Wati terdiam. Air matanya menetes. Ia menatap Arif, lalu menatap Aurora. Kebencian dan kesedihan bercampur aduk di matanya. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Di hadapan wanita yang dulu ia remehkan, ia kini bertekuk lutut. Aku minta maaf," bisik Ibu Wati, suaranya parau. "Maafkan Mama, Aurora." Kata-kata itu keluar dari mulut Ibu Wati dengan susah payah. Namun, bagi Aurora, itu adalah sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan yang bukan tentang balas dendam, tetapi tentang kebenaran dan pengakuan. Air mata juga menggenang di mata Aurora. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. "Baiklah, saya terima permohonan maaf Ibu. Saya akan berikan proyek ini," ucap Aurora, suaranya lebih lembut. "Tapi saya ingin Ibu tahu, ini bukan karena saya merasa kasihan. Ini karena saya percaya setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, terutama untuk belajar dari kesalahan." Arif menunduk, menangis dalam diam. Ia tidak pernah menyangka ibunya akan mengakui kesalahannya. Dan ia tidak pernah menyangka hatinya yang dipenuhi rasa bersalah akan sedikit demi sedikit terobati. Pertemuan itu adalah babak baru. Babak di mana kebenaran terungkap, permohonan maaf diucapkan, dan harapan untuk memulai kembali mulai bersemi di antara puing-puing masa lalu yang hancur. Setelah permohonan maaf Ibu Wati yang terucap dengan susah payah, suasana di ruangan Aurora terasa lebih ringan, meski masih dipenuhi ketegangan. Aurora melihat perubahan di mata Ibu Wati. Tidak ada lagi sorot angkuh, hanya ada kelelahan dan penyesalan yang mendalam. "Ibu," ucap Aurora lembut, "duduklah. Kita tidak perlu bicara tentang bisnis dulu. Aku ingin tahu, kenapa? Kenapa Ibu begitu membenciku?" Pertanyaan itu membuat Ibu Wati terdiam. Ia menunduk, air mata kembali menggenang. Arif, yang duduk di sampingnya, memegang tangan sang ibu. "Ma, ceritakan saja. Sudah tidak ada yang perlu disembunyikan." Ibu Wati menggeleng. "Aku tidak bisa, Rif. Aku tidak bisa." "Ma, ini demi kebaikan kita semua," bujuk Arif. Ibu Wati menatap wajah Aurora, yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ia menghela napas panjang, seolah-olah ia akan menghembuskan semua beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Aku punya seorang sahabat. Namanya Rania," bisik Ibu Wati, suaranya parau. "Dia adalah sahabat terbaikku. Kami sudah seperti saudara. Dia sangat polos dan baik, terlalu baik untuk dunia ini." Aurora dan Arif mendengarkan dengan saksama. Suaminya, seorang pengusaha kontraktor. Hidup mereka makmur.
Tapi tiba-tiba, suaminya berselingkuh. Dan dengan siapa dia berselingkuh? Seorang wanita. Seorang wanita bernama Aurora. Dia seorang pemilik butik dan wajahnya mirip sekali denganmu, ucap Ibu Wati, menunjuk Aurora. Wanita itu, dia sangat licik. Dia merayu suami sahabatku dan menghancurkan keluarganya. Ibu Wati terisak. Rania, sahabatku, dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia jatuh sakit hati. Dan akhirnya, dia meninggal dunia. Dia meninggal karena patah hati. Aku tidak bisa memaafkan wanita itu. Dia yang merenggut nyawa sahabatku. Jadi, saat aku bertemu denganmu pertama kali, aku merasa seperti melihat hantu. Aku melihat wajah Aurora yang menghancurkan Rania. Aku melihat dia hidup kembali. Aku takut. Aku takut kamu akan melakukan hal yang sama pada anakku. Rif, lanjut Ibu Wati. Air matanya membanjiri pipinya. Aku melihatmu seperti dia. Kamu sama-sama pebisnis, sama-sama punya wajah yang cantik, dan kamu membuat anakku mengikutimu. Kamu membuatnya hidup di bawah bayang-bayangmu. Aku tidak mau dia hancur seperti suami Rania. Aku tidak mau dia menderita. Jadi aku melakukan segala cara untuk memisahkanmu dengannya. Aku pikir dengan melakukan itu, aku akan menyelamatkan anakku. Jadi, kamu memfitnahku? Kamu menuduhku berselingkuh? Tanya Aurora, suaranya dingin. Ya, jawab Ibu Wati, suaranya pelan. Aku membuat cerita itu. Aku menyuruh orang untuk mengambil fotomu, lalu mengeditnya. Aku buta karena ketakutan. Aku takut sejarah akan terulang. Aku sangat mencintai Rania, dan aku tidak mau melihat anakku hancur karena cinta yang salah. Kini, giliran Aurora yang terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa alasan dibalik kebencian Ibu Wati begitu personal dan menyakitkan. Kebencian itu bukan karena Aurora, tetapi karena trauma masa lalu yang belum sembuh. Tapi, mengapa Ibu tidak pernah membicarakannya? Kenapa Ibu tidak pernah jujur padaku? Tanya Aurora, suaranya bergetar. Aku tidak bisa. Aku malu. Aku merasa bersalah. Aku hanya ingin melindungimu, Arif. Aku hanya ingin melindungimu, bisik Ibu Wati, matanya menatap Arif dengan penuh penyesalan. Arif menggenggam tangan ibunya erat. Ma, kenapa Mama tidak pernah bilang? Kenapa Mama tidak percaya padaku? Aku tidak mungkin selingkuh. Aku tidak mungkin menghancurkan hidupku sendiri. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama, isak Ibu Wati. Aurora menatap mereka berdua, hatinya dipenuhi rasa iba. Kebencian yang ia rasakan selama ini, kini berubah menjadi rasa kasihan. Ia melihat seorang ibu yang mencoba melindungi anaknya, meskipun dengan cara yang salah. Ia melihat seorang ibu yang trauma, yang hidup dalam ketakutan. Aku tidak menyangka, ucap Aurora. Aku mengerti. Aku mengerti perasaan ibu. Ibu Wati menatap Aurora, matanya dipenuhi air mata. Kamu memaafkan aku. Aku sudah memaafkan ibu, jawab Aurora. Air mata juga mengalir di pipinya. Aku mengerti, ibu tidak pernah membenciku. Ibu hanya takut. Arif menatap Aurora, matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Ia berdiri, lalu berlutut di hadapan Aurora. Aurora, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku tidak pernah percaya padamu. Aku lebih memilih percaya pada fitnah, pada omongan Mama. Aku yang menghancurkan rumah tangga kita. Aku yang menghancurkan hidupmu. Aurora menatap Arif yang berlutut di hadapannya. Pria yang dulu begitu sombong, kini berlutut, meminta maaf dengan tulus. Ia tidak lagi melihat Arif sebagai mantan suami yang menyakitinya, tetapi sebagai seorang pria yang juga menjadi korban dari trauma ibunya. Berdirilah, Mas, kata Aurora, suaranya lembut. Aku sudah memaafkanmu. Tidak, aku tidak pantas dimaafkan, ucap Arif, suaranya pecah.
Aku pantas menerima ini semua. Aku pantas hancur. Aku pantas kehilanganmu. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mas, bisik Aurora. Berdirilah. Jangan berlutut. Kita akan mulai dari nol. Arif bangkit, air matanya tak terbendung. Ia memeluk ibunya, lalu memeluk Aurora. Ketiga orang itu, yang dulunya terpisah oleh jurang kebencian, kini bersatu dalam pelukan yang penuh dengan air mata penyesalan dan harapan. Mereka telah melewati badai, dan kini, mereka siap membangun kembali jembatan yang telah hancur. Udara di ruangan Aurora terasa berbeda setelah badai pengakuan dan air mata. Kebencian yang dulu memisahkan mereka kini lenyap, digantikan oleh kelegaan dan harapan. Setelah memaafkan Ibu Wati dan Arif, Aurora menghela napas panjang, seolah melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul. Sekarang, ucap Aurora, suaranya kembali profesional. Kita kembali ke masalah bisnis. Arif dan Ibu Wati mengangkat kepala, wajah mereka masih sembab. Bu, bisik Arif. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu, jawab Aurora singkat. Aku tidak melakukannya untuk ucapan terima kasih. Aku melakukannya karena aku tahu, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ia mengambil proposal yang tadi ia siapkan. Aku setuju untuk bekerja sama. Perusahaanmu akan menjadi salah satu klien besar kami. Tapi ia menatap Arif dengan tajam. Kamu akan bekerja di sini. Bukan sebagai bos, bukan sebagai manajer. Kamu akan bekerja di bagian logistik. Mengurus pengiriman dan ketersediaan bahan baku. Kamu akan memulai dari bawah, seperti yang kulakukan dulu. Arif terkejut. Ia tidak menyangka. Tapi, aku manajer. Aku tidak punya pengalaman di bidang itu. Itu yang kuinginkan, kata Aurora. Aku ingin kamu belajar. Belajar dari nol. Belajar arti kerja keras dan kerendahan hati. Aku ingin kamu membangun kembali dirimu, bukan dengan nama ayahmu atau dengan posisimu, tapi dengan keringatmu sendiri. Arif menatap Aurora, matanya dipenuhi rasa hormat. Ia mengangguk. Aku terima, Aurora. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Aurora mengalihkan pandangannya ke Ibu Wati. Dan Ibu Wati menunduk, takut. Ya, nak. Aku ingin ibu membantu di dapur. Menjadi pengawas kualitas. Aku tahu masakan ibu sangat enak, meskipun ibu tidak mengakuinya, ucap Aurora, senyum tipis terukir di bibirnya. Ibu tidak perlu dibayar. Hanya cukup membantu di dapur saja. Mata Ibu Wati berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Aurora akan memberinya kesempatan, bahkan setelah semua yang ia lakukan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Nak, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, kata Aurora. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu sudah berani mengakui kesalahanmu. Arif dan Ibu Wati pulang dengan hati yang campur aduk. Rasa malu, rasa bersalah, dan kelegaan. Mereka tahu, ini adalah awal yang baru. Kesempatan kedua yang diberikan Aurora terasa seperti sebuah mukjizat. Beberapa hari kemudian, Arif memulai hari pertamanya di dapur Aurora. Ia mengenakan seragam karyawan, seragam yang sama dengan yang dipakai semua staf logistik. Kemeja putih dan celana panjang hitam, tanpa embel-embel jabatan. Ia memulai pekerjaannya dengan canggung. Ia, yang dulu terbiasa memberikan perintah, kini harus menerima perintah. Arif, cepat. Pengiriman ke pabrik sudah telat. Cek lagi, teriak salah satu manajer logistik. Arif mengangguk patuh. Ia berlari, mengecek semua pesanan. Keringat membasahi wajahnya, tetapi ia tidak mengeluh. Ia melakukan semua tugas dengan baik, tanpa protes. Ia melihat karyawan lain bekerja dengan semangat. Mereka semua adalah orang-orang yang merintis dari nol. Sementara itu, Ibu Wati juga mulai membantu di dapur. Ia, yang dulu hanya memasak untuk keluarganya,
kini harus memasak untuk ratusan orang. Awalnya ia merasa canggung, tangannya kaku. "Bu Wati, tolong potong bawangnya lebih tipis," ucap salah satu koki muda. Ibu Wati mengangguk. Ia tidak membantah. Ia memotong bawang dengan hati-hati. Ia tidak lagi merasa jijik dengan pekerjaan kotor. Ia belajar dari Aurora, yang selalu memasak dengan cinta dan ketulusan. Setiap hari, mereka bekerja keras. Mereka melihat bagaimana Aurora memperlakukan karyawannya, bagaimana ia mendengarkan setiap keluhan dan masukan. Aurora adalah pemimpin yang adil, tetapi juga tegas. Ia tidak membeda-bedakan, semua diperlakukan sama. Suatu sore, saat Arif sedang merapikan gudang, ia melihat Aurora. Aurora, yang baru saja kembali dari pertemuan bisnis, duduk di sudut, menatap tumpukan dus. Ia tidak terlihat seperti CEO. Ia terlihat seperti seorang pebisnis biasa yang lelah. "Capek, ya?" bisik Arif, suaranya pelan. Aurora menoleh, terkejut. "Ya, sedikit. Dulu aku tidak pernah tahu sesulit ini," ucap Arif. "Aku pikir menjadi bos itu hanya duduk dan memberi perintah. Aku tidak tahu betapa beratnya ini. Maafkan aku." Aurora tersenyum. "Tidak apa-apa, Mas. Aku tahu, sekarang kamu mengerti." Hubungan mereka tidak lagi seperti suami istri. Tapi mereka mulai membangun kembali hubungan pertemanan yang tulus. Mereka mulai berbicara lagi, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang hidup. Suatu hari, ayah Arif meneleponnya. "Bagaimana kabarmu, Nak? Ayah dengar kamu bekerja di perusahaan Aurora." Ya, aku bekerja di sini," jawab Arif. "Ayah bangga padamu, Nak," bisik ayah Arif. "Ayah tahu, kamu akan menjadi pria yang lebih baik." Kata-kata ayah Arif adalah penawar yang paling ampuh. Arif menangis dalam diam. Ia tidak pernah menyangka, kehancuran ini akan memberinya kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik, pria yang tidak lagi angkuh dan sombong. Ia menatap langit-langit kantor. Ia tahu, ia harus berterima kasih pada Aurora. Wanita yang ia buang, kini menjadi penyelamatnya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Aurora. Tapi ia akan berusaha, ia akan bekerja keras, dan ia akan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua ini. Hari-hari berlalu di dapur Aurora, diwarnai aroma rempah dan kesibukan yang tak pernah berhenti. Arif dan Ibu Wati, sang ratu dan pangeran yang jatuh, kini menjalani kehidupan baru sebagai karyawan. Mereka bekerja keras, bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Aurora. Arif, sang mantan manajer proyek, kini adalah kurir dan pengawas gudang yang paling cekatan. Ia tidak pernah mengeluh. Baju seragamnya selalu bersih, meski wajahnya sering basah oleh keringat. Ia belajar dari bawah, belajar menghargai setiap proses. Ia belajar bagaimana rasanya menjadi roda penggerak terkecil dalam sebuah mesin besar. Suatu pagi, terjadi masalah besar. Salah satu truk pengiriman mogok di tengah jalan, dan pesanan besar untuk makan siang kantor harus segera tiba. Kepanikan melanda departemen logistik. "Bagaimana ini, Rif? Truknya macet total. Kita harus cari solusi cepat," teriak kepala logistik. Arif tidak panik. Insting manajernya muncul. "Tenang, Pak. Kita tidak punya waktu untuk panik. Saya akan sewa 2 mobil pick-up dari kenalan saya. Kita bagi beban muatan. Saya akan ikut mengantar yang paling jauh. Kita bisa membagi tim menjadi 2. Arif langsung mengambil alih komando. Ia menelepon sana-sini, mengatur mobil sewaan, dan memimpin tim pengiriman dengan sangat efisien. Pesanan besar itu berhasil diselamatkan, tiba tepat waktu, bahkan sebelum jam makan siang. Aurora mendengar kabar itu dari Rina, sekretarisnya. Arif sangat sigap, "Bu." Dia berhasil menyelamatkan situasi. Karyawan yang lain bahkan terkejut melihat kemampuan manajemennya, lapor Rina dengan kagum. Aurora tersenyum. Ia tahu,
bakat Arif tidak hilang, hanya tertutup oleh debu kesombongan. Sekarang, setelah debu itu tersapu, bakatnya kembali bersinar. Sementara itu, Ibu Wati juga menunjukkan dedikasi yang luar biasa di dapur. Awalnya ia canggung, tapi ia cepat beradaptasi. Ia menggunakan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga yang sangat teliti untuk mengawasi kualitas masakan. "Ini kurang garam sedikit," bisiknya pada salah satu koki, mencicipi kuah soto dengan mata terpejam. "Rasanya harus lebih bulat. Tambahkan sedikit bumbu rempah di akhir." Ajaibnya, masakan yang ia koreksi selalu menjadi lebih lezat. Karyawan dapur mulai memanggilnya Bunda Ratu Rasa, bukan dengan nada mengejek, tetapi dengan rasa hormat. Ibu Wati, yang dulu membenci dapur, kini menemukan kebahagiaan baru di antara aroma bawang dan bumbu. Suatu siang, Aurora masuk ke dapur. Ia melihat Ibu Wati sedang mengajari seorang koki muda cara memotong sayuran dengan cepat dan presisi. "Bu," sapa Aurora. Ibu Wati menoleh. Senyum tulus terukir di wajahnya. "Nak, coba kau cicipi sambal ini. Aku sudah mengurangi cabainya sedikit. Mungkin terlalu pedas untuk lidah orang kota." Aurora mencicipinya. "Enak sekali, Bu. Benar-benar pas." "Terima kasih, Nak," ujar Ibu Wati. Ia lalu menarik Aurora ke sudut dapur. "Nak, Mama sudah mengirimkan sedikit uang ke rekeningmu. Tidak banyak, tapi Mama ingin membayar gajiku. Mama tidak mau terus-terusan menjadi beban di sini." Aurora menggeleng. Ibu tidak perlu membayar. Kontribusi ibu sudah lebih dari cukup. "Tidak, Nak. Mama ingin mandiri. Mama tidak mau hanya karena rasa bersalah Mama diperlakukan istimewa. Mama ingin berdiri di kakiku sendiri, seperti kamu," ucap Ibu Wati, matanya memancarkan ketulusan yang baru. "Dan Mama ingin minta maaf lagi. Kali ini, bukan karena terpaksa, tapi karena Mama benar-benar menyesal. Mama sudah menghancurkan hidupmu. Mama sudah membuangmu, padahal kamu adalah berlian." Air mata Ibu Wati mengalir. Aurora memeluk ibu mertuanya erat. "Aku sudah memaafkan Ibu. Mari kita lupakan masa lalu. Kita punya masa depan yang harus dibangun bersama-sama." Pembicaraan antara Aurora dan Arif juga semakin mendalam. Mereka mulai berbagi cerita tentang hari-hari mereka, tentang impian mereka yang dulu dan impian mereka yang sekarang. Suatu malam, setelah lembur, Arif mengantar Aurora pulang. Mereka duduk di teras rumah orang tua Aurora. "Aurora," ucap Arif, suaranya pelan. "Aku sudah menabung. Aku ingin mengembalikan semua kerugianmu dulu. Rumah, biaya hidup, semuanya." "Tidak perlu, Mas. Semuanya sudah jadi masa lalu," jawab Aurora, menatap bintang-bintang di langit. "Bukan. Aku harus melakukannya. Aku tidak mau selamanya merasa berhutang padamu. Aku ingin membayar semuanya, agar aku pantas berdiri di depanmu," ujar Arif, tatapannya penuh tekad. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan lagi Arif yang dulu. Aku tidak lagi sombong. Aku sudah belajar." "Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu sudah berubah," kata Aurora, meraih tangan Arif. Genggaman mereka terasa hangat. "Aku melihat kamu bekerja keras. Aku melihat kamu menghargai setiap orang. Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Keheningan menyelimuti mereka. Keheningan yang nyaman. Arif memandang Aurora, matanya dipenuhi rasa cinta yang baru, cinta yang muncul dari kedalaman penyesalan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai harta yang harus didapatkan, tetapi sebagai wanita luar biasa yang ia buang dengan bodoh. "Aurora," bisik Arif, suaranya bergetar. Aku masih mencintaimu. Aku tahu, aku tidak pantas untuk mengatakannya. Tapi, hatiku tidak pernah berhenti mencarimu."
Aurora menatap Arif. Wajahnya yang tampan masih sama, tetapi sorot matanya berbeda. Jauh lebih dewasa, jauh lebih tulus. Hati Aurora berdesir. Ia tidak pernah berhenti mencintai Arif, tetapi rasa sakit itu selalu menjadi penghalang. Aku juga masih mencintaimu, Mas, bisik Aurora, air matanya menetes. Tapi kita harus pelan-pelan. Kita harus pastikan bahwa kali ini kita membangun semuanya di atas fondasi yang kuat, bukan di atas kebohongan atau paksaan. Arif mengangguk. Aku akan menunggu. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu, di bawah kerlip bintang, mereka berjanji untuk membangun kembali. Bukan pernikahan, tetapi sebuah hubungan yang jujur, tulus, dan penuh kepercayaan. Jembatan yang pernah runtuh itu, kini mulai dibangun kembali, satu persatu balok, dengan keringat dan kejujuran. Waktu adalah penyembuh luka terbaik, dan bagi Aurora, Arif, serta Ibu Wati, waktu menjadi saksi bisu dari transformasi yang menakjubkan. Sejak percakapan di teras itu, hubungan Aurora dan Arif berangsur-angsur pulih. Mereka tidak terburu-buru. Mereka membiarkan cinta yang sempat layu tumbuh kembali, perlahan, setangkai demi setangkai. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang hal-hal kecil, berbagi tawa, dan saling mendukung. Di kantor, mereka tetap profesional. Arif tetap menjadi karyawan yang tekun dan pekerja keras. Ia tidak pernah meminta perlakuan khusus. Ia bahkan menolak saat Aurora ingin menaikkan gajinya. Aku tidak butuh uang, Aurora. Aku hanya butuh kesempatan untuk membuktikan diriku, ucap Arif suatu sore, saat Aurora menawarkan kenaikan jabatan. Aku ingin naik karena kemampuanku, bukan karena aku pernah menjadi suamimu. Hati Aurora menghangat. Ia melihat ketulusan yang luar biasa di mata Arif. Ia melihat seorang pria yang benar-benar telah berubah. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh. Ia adalah Arif yang dulu ia cintai, versi yang lebih matang dan bijaksana. Ibu Wati juga menemukan kebahagiaan baru. Ia tidak lagi merasa malu atau terbebani. Ia sangat menikmati perannya sebagai penjaga rasa di dapur. Ia memasak dengan hati, bukan dengan paksaan. Hubungannya dengan Aurora juga semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang masa lalu, tentang masakan, tentang hidup. Ibu Wati kini memanggil Aurora, Nak, dan panggilannya itu terasa tulus, penuh dengan rasa sayang. Suatu malam, Ibu Wati mendatangi kamar Arif. Ia melihat putranya sedang sibuk dengan laptopnya, mengerjakan laporan. Rif, bisik Ibu Wati. Kamu mencintai Aurora, kan? Arif mendongak, wajahnya terkejut. Tentu saja, Ma. Aku sangat mencintainya. Kenapa kamu tidak melamarnya? Lagi, tanya Ibu Wati. Kalian berdua sudah saling memaafkan. Kalian berdua sudah berjuang keras. Kalian pantas bahagia. Arif menghela napas. Aku takut, Ma. Aku takut dia tidak mau. Aku sudah terlalu banyak menyakitinya. Dulu, Mama salah. Mama membuatmu takut. Tapi sekarang, kamu harus berani. Kamu harus buktikan pada dia bahwa kamu benar-benar ingin menjadi suaminya, kata Ibu Wati. Air mata menggenang di matanya. Mama juga ingin menjadi mertua yang baik untuknya. Mama ingin melihat kalian bahagia. Kata-kata ibunya adalah dorongan yang paling Arif butuhkan. Ia tahu, ibunya sudah benar-benar berubah. Angin kebencian telah pergi, digantikan oleh angin cinta. Pada hari jadi perusahaan dapur Aurora yang ketiga, sebuah pesta besar diadakan. Acara itu meriah, dihadiri oleh semua karyawan, pelanggan, dan relasi bisnis. Aurora berdiri di atas panggung, memberikan pidato. Ia berbicara tentang perjuangannya,
tentang bagaimana ia bangkit dari nol. Di ujung pidatonya, ia menatap Arif dan Ibu Wati. "Terima kasih untuk semua karyawan. Tanpa kalian, dapur Aurora tidak akan menjadi sebesar ini," ucapnya, suaranya bergetar. "Dan terima kasih untuk dua orang yang paling banyak mengajariku tentang hidup, Mas Arif dan Ibu Wati. Kalian mengajariku bahwa cinta bisa tumbuh dari puing-puing, bahwa maaf bisa menyembuhkan luka, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Tepuk tangan riuh. Arif dan Ibu Wati tersenyum, hati mereka dipenuhi kehangatan dan rasa bangga. Setelah acara selesai, Arif mendekati Aurora. Ia gugup, tangannya gemetar. "Aurora," ucapnya, suaranya bergetar. "Aku, ada yang ingin kukatakan." Aurora menatapnya. Ia melihat kegugupan di mata Arif, dan ia tersenyum. "Ada apa, Mas?" Arif berlutut di hadapan Aurora. Seluruh orang di ruangan itu menatap mereka, terdiam. "Aurora," bisik Arif, matanya dipenuhi air mata. "Aku tahu aku tidak pantas. Aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Tapi, aku ingin memintamu kembali. Aku ingin melamar kamu lagi." Arif mengeluarkan sebuah cincin yang sederhana, tetapi indah. Cincin itu tidak mahal, tetapi di mata Aurora, cincin itu lebih berharga dari berlian manapun. "Aku ingin menjadi suamimu lagi. Aku janji, kali ini, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan menjadi pelindungmu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Air mata Aurora mengalir deras. Ia menatap Arif, lalu menatap Ibu Wati yang kini tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat ketulusan di mata mereka. Ia tidak ragu lagi. "Ya, Mas," bisik Aurora, suaranya pecah karena haru. "Aku mau." Arif bangkit. Ia memeluk Aurora erat. Suara riuh tepuk tangan dan sorakan memenuhi ruangan. Mereka, yang dulunya adalah sepasang kekasih yang hancur, kini bersatu kembali. Bukan karena keterpaksaan, tetapi karena cinta yang telah diuji oleh badai, dan berhasil tumbuh menjadi lebih kuat. Malam itu, mereka merayakan babak baru dalam hidup mereka. Babak di mana cinta menemukan jalan kembali, di mana pengampunan menjadi kunci, dan di mana masa lalu menjadi pondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak akan mudah. Tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi badai apapun. Lamaran Arif di hadapan semua orang, di tengah gemerlap pesta, menjadi babak baru yang tidak pernah terduga. Reaksi haru dan bahagia dari para hadirin adalah melodi indah yang mengiringi awal kisah cinta yang kedua bagi Aurora dan Arif. Setelah acara itu, mereka tidak lagi terpisahkan. Mereka kembali menjadi sepasang kekasih, tetapi kali ini, fondasi hubungan mereka jauh lebih kuat. Arif tidak buru-buru. Ia meminta izin pada orang tua Aurora untuk melamar putrinya secara resmi. Pria yang dulu begitu sombong, kini datang dengan kerendahan hati. Ayah dan ibu Aurora menerima Arif dengan tangan terbuka. Mereka melihat perubahan tulus di mata Arif, dan mereka percaya bahwa kali ini, kebahagiaan putri mereka akan abadi. "Kami tahu, Nak, kamu sudah menjadi pria yang lebih baik. Kami percaya, kamu akan menjaga putri kami dengan baik," ucap ayah Aurora, menepuk pundak Arif. Pernikahan kedua mereka diadakan di sebuah tempat sederhana, di halaman belakang rumah orang tua Aurora. Tidak ada pesta besar yang mewah, hanya ada keluarga dan sahabat terdekat. Kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih tulus daripada pernikahan pertama mereka yang dipenuhi kebohongan dan paksaan. Ibu Wati, dengan wajah yang kini lebih damai, membantu Ibu Aurora menyiapkan makanan. Ia tidak lagi mengkritik, tetapi justru memuji dan belajar. "Nak, Ibu minta maaf," bisik Ibu Wati saat memeluk Aurora di hari pernikahannya.
Ibu sangat senang melihatmu bahagia. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Ibu juga pantas bahagia, jawab Aurora, matanya berkaca-kaca. Pernikahan itu adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru bagi mereka bertiga. Arif, yang kini menjadi suami dan menantu yang bertanggung jawab, tetap bekerja di dapur Aurora. Ia telah membuktikan dirinya. Ia naik jabatan, tetapi tidak pernah kembali ke sifatnya yang dulu. Ia tetap rendah hati, dan ia selalu menghargai setiap orang. Ia belajar dari Aurora bahwa kepemimpinan yang sejati adalah dengan melayani, bukan memerintah. Suatu sore, saat ia dan Aurora duduk di teras rumah mereka yang baru, sebuah rumah sederhana namun hangat, ia meraih tangan Aurora. "Dulu, aku membuangmu, Aurora," bisik Arif, matanya dipenuhi penyesalan yang dalam. "Aku membuang berlian. Dan aku tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti, berlian itu akan kembali padaku dengan kilauan yang lebih indah." Aurora tersenyum. "Kau tidak membuangku, Mas. Kau memberiku sayap. Kau membuatku terbang. Dan sekarang, kita terbang bersama." Arif memeluk Aurora erat. Ia tahu, ia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ia tahu, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang atau status, tetapi dengan cinta dan ketulusan. Beberapa tahun kemudian, dapur Aurora berkembang pesat. Perusahaan itu telah menjadi salah satu perusahaan catering terbesar di kota. Aurora tidak hanya menjadi seorang CEO, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak wanita. Kisah perjuangannya menjadi perbincangan, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah. Arif juga kini menjadi manajer operasional di dapur Aurora. Ia dipercaya penuh oleh Aurora untuk mengurus semua operasional perusahaan. Mereka adalah tim yang solid, saling melengkapi, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan. Ibu Wati, yang kini lebih tua dan bijaksana, menghabiskan waktunya membantu di dapur dan bermain dengan cucu-cucunya. Ia adalah nenek yang paling dicintai, yang tidak pernah berhenti menceritakan kisah perjuangan Aurora dan bagaimana ia menyesali kesalahannya di masa lalu. Suatu hari, seorang wartawan mendatangi Aurora untuk mewawancarainya. "Bu Aurora, apa rahasia kesuksesan Anda? Bagaimana Anda bisa bangkit dari keterpurukan?" Aurora tersenyum. "Tidak ada rahasia. Saya hanya punya hati yang hancur, yang saya ubah menjadi mesin penghasil uang. Dan saya punya masa lalu yang menyakitkan, yang saya ubah menjadi guru terbaik." Wartawan itu mengangguk kagum. "Lalu, bagaimana dengan suami Anda, Bu? Saya dengar, beliau adalah mantan suami Anda." Aurora menatap Arif yang berdiri di sampingnya. Arif tersenyum. "Ya," jawab Aurora. "Beliau adalah mantan suami saya. Tapi beliau juga adalah guru terbaik saya. Beliau mengajari saya bahwa hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan beliau mengajari saya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan kembali." Arif memegang tangan Aurora erat. Ia menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan rasa syukur. "Dan saya hanya beruntung," bisik Arif. "Beruntung karena istri saya adalah wanita yang memaafkan dan memberikan saya kesempatan kedua." Kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan. Aurora, yang dulu dianggap sebagai wanita remeh, kini menjadi seorang ratu. Arif, yang dulu sombong, kini menjadi pria yang rendah hati. Dan Ibu Wati, yang dulu dipenuhi kebencian, kini dipenuhi cinta. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk terbangun dan kembali bersemi. Bahagia selamanya.